Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Calon manten yang lagi berbahagia, bahagia ya. Salam guyu-guyu. Semoga Dok, karena ada di antara kalian yang belum selesai online-nya baru tidak berkas ini, maka mestinya rapat dulu, ditukar, bimbingan dulu. Jadi, biasanya kan rapat dulu baru kemudian bimbingan perkawinan. Daripada nanti nunggu online belum selesai, rapat habis itu bimbing Jumatan. Kan enak gini ya, nggak apa-apa ya. Kenapa kita harus melaksanakan bimbingan perkawinan? Karena memang bimbingan perkawinan itu program dari pemerintah yang harus kita laksanakan. Mengingat akhir-akhir ini semakin hari tingkat perceraian di Indonesia, terutama di Kecamatan Banten itu termasuk tinggi. Nah, bimbingan perkawinan itu harapannya paling tidak calon manten itu mendapat semacam gambaran bagaimana hidup dalam rumah tangga. Kalau rapat nanti itu ngecek data-data, jangan sampai nanti datanya ada yang salah, dicek kebenarannya, AIUEO-nya dicek hurufnya itu. Muhammad tadi jenengan Muhammad ya? Muhammad itu ada yang titik, ada yang Muhammad MCG M2, nah kan gitu. Nah, itu nanti benar-benar dengan teliti, jangan sampai gitu. Itu titik atau Muhammad? Titik. Nah, tapi semua data mulai akte, ijazah, maka titik. Jangan sampai kemudian keliru, murah ditulis Muhammad. Karena sekali keliru di buku nikah itu pembenarannya, pembetulannya itu harus ke pengadilan. Sidang pengadilan. Kan ribet ya. Karena mumpung belum ditulis di buku nikah, nanti waktu rapat kita cek data-datanya, jangan sampai ada yang keliru. Nah, itu rapat. Nah, bimbingan perkawinan itu adalah bekal materi yang kita sampaikan untuk calon-calon manten, bahwa yang namanya rumah tangga itu tidak selamanya enak. Rumah tangga itu tidak selamanya tidak. Berjenengan rumah tangga itu selalu enak apa? Ono kayak enak, ono enak. Mesti ono enak, ono enak. Ini wayahe karena masalah ya enak. Turu ya anteng, pemanen dijejeri bojo ya anteng turune. Ini kan Mas. Ini ono masalah itu bukan di sama turu awor. Nyawangai enggak. Sampai jangan perasaan ini lagi berantem ini kok. Jangan iki lah. Sekedar kenal atau pacaran? Sama pacaran atau sekedar kenal? Sama pacaran. Sama pacaran yang lagi ngambek kok ya uring-uringan ya. Kayak enak kafe ya. Jadi kita pacaran damian nek rumah kan enggak saoma. Nek pacaran kan begitu berantem mire, gak ketemu kan enak wae. Tapi bisa omah, sak kamar, sak ranjang, tak berantem itu kayak apa rasanya. Nah, kadang-kadang berantem itu masalahnya sepele. Percaya enggak? Kadang-kadang masalah sepele. Contoh. Sing lanang teko nyambut gawe. Panas-panasan.
sing wedok enak-enak omah. Gak disambut dengan itu. Kemudian kadang-kadang yang tadi masalah. Aku teko nyambut gawe panas-panas kok. Bojoku enak ae nek kana turu-turu. Bojo opong. Nek sampe emosi sini. Jadi Mas, dari masalah. Mana? Contoh gitu. Sing wedok pengen mulai nang mertuane, nek nang omahe. Sing lanang lagi sibuk. Mun iku sing wedok iku gak dadi terima iso dadi. Aku yang mau yang ini gak tau bijak ngomong. Wong rumah kok gak gelem. Abote opo? Wah, dadi padahal lagi sibuk. Sama gak iku ta, gak sumun. Tak iku yo. Nek pasti ya. Kademen dah. Kademen yo. Loh, aku yakin pakai iki mantan kok kademen. Gak kuat soalnya. Jadi kadang-kadang masalah sederhana itu tadi masalah mana yang bang? Sing lanang biasa rokokan bang. Kadang-kadang rokokan itu kan latune itu kan tak apa aja. Kadang-kadang loh ya, kadang-kadang. Karena saya nggak ngerokok tapi nggak pernah nama latu. Kadang-kadang. Dari latu saya. Ah ini. Betul. Para pergi. Kita ngerokokan gitu ya. Kita yang ngerokok. Kan biasanya rokok itu entah seperti ini, nih bang tamu nih. Nah, sing kersi kan sing wedok. Pernah tak sing lanang si lagune rokokan. Keciling no Mas. Sing rokok iku dene kene njogo lagune tekak. Repot sakuran. Ini kadang-kadang kok karo sing lanang. Akhirnya sudah kurang. Iku masalah sing sangat sepele. Kok sepele kan iku? Apa repote rokokan dijogo disentil-sentil dijogo lagune iki? Apa repote? Tapi kuwi kadang-kadang wegah. Aras-arasen iku ya gedul masuk di. Kongkon bolak-balik ya tetep rokokan jero. Nah itu masalah sepele. Nah iku nek sing wedok gak jembare ati mendina tukar. Iku lagi sepele banget. Belum lagi masalah yang besar. Contoh umpamanya ekonomi kurang umpamanya. Boten jenengan lho, boten jenengan. Misal jenengan semua ada umpamanya keluarga yang ekonominya kurang. Harus hutang. Wae SPP bayar, anak SPP bayar. Ono sing loro. Ono buah. Apa gak tentu? Nah, itu kan gimana masalah? Atau nanti ketika punya anak kemudian ada yang repot aturan, ono sing ngruwewel aturan, ono sing nuwakal aturan. Ya apa kata baca itu dulu. Atau ketika terjadi perbedaan pendapat, sing lanang pengen karo wong tuane, sing wedok pengen gawe omah dhewe. Nah, itu jadi masalah besar. Sing wedok ngerasa kekerasan ngene omahe moro. Sing lanang ngerasa iku anak sing dikir kandolan wong tuwa. Sing wedok kerasa pengen di rumah dhewe. Jadi ringgese rumah tangga itu mesti ono kainane, terus masing-masing pasangan itu ono kelebihan dan kekurangan. Setuju? Nah, ini ono kekurangannya ya dimaklum, berusaha memaklumi. Ono sing bojone iku pinter masak, alhamdulillah. Tapi dalam sisi yang lain ngomongnya akeh ngono. Gak iso masak. Gak iso. Ono sing gak iso masak tapi wonge lembut, lemah lembut.
sregep. Lho, iku ana kekurangannya, ana kelebihane. Sing lanang ya ngono. Ana sing duwite akeh tapi pelit. Ana sing biasa-biasa tapi lomah. Macam-macam. Makanya nanti salah terimalah pasangan itu apa adanya. Kalau ada sesuatu yang tidak dikehendaki, ngomongnya barangkali bisa berubah. Contoh sing wedok biasanya gak seneng bersih-bersih terus dirino buat sampai akhir juga sampai pilih mana gak gelem dirino mana jadi itu sampai kasih akhir nanti dibuang. Soalnya wong itu saiki iku nyekel HP iku sembarang lali. Iya ta? Setuju. Eling HP netok. Eling HP netok. Wis pokoke nyekel HP ngono sembarang lali. Sama ngerasa lho, Bang. Pasangan sampean iya enggak? Oh, mboten ya. Ini sama enggak ya, alhamdulillah. Berarti HP nih ngono. Sing akeh kan ngono, nyekel HP sembarang lali. Sama itu sama ngani mikir jero sama apa sing dibayang pikirannya kan ini sama kali pikiran kan mikir Kadang HP sudah dipegang itu dicari. iya jadi apapun kekurangan pasangan ya sebisa mungkin diterima panjenengan menika anaknya dan itu seumur hidup. Nikah itu kan seumur itu, terus gelem gak gelem yo iku seumur itu makanya nih ragu-ragu gak usah diterus nikahi. Ya saya ragu cukup sini saja, kok belum diakan ya bisa dilanjut kayak tak, kamu nih tak, jangan aku juga ini kira-kira apa karena nabi jin. Saya ragu nih gak usah diterus ngomong nanti seumur hidup loh ini. Ngomong durung ini. Setuju ya? Ngomong durung. Terimalah kekurangan dan kelebihan pasangan. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan, dikomunikasikan yang baik. Dikomunikasikan yang baik. Terus yang ketiga, nanti dalam rumah tangga itu ya, itu agama itu sangat dipentingkan. Dalam rumah tangga itu agama sangat dipentingkan. Apapun masalahnya kembalilah. Mungkin dengan nikah itu asalnya itu macam-macam, mungkin dari karena ini itu kayu, mungkin kita orang kayu. Tapi yakinlah dalam rumah tangga yang dari kalau agama, insya Allah langgar. Karena ketika hanya didasari sifatnya duniawi, momen ganteng itu, mungkin ketika gantengnya wis hilang jadi elek, akhirnya gak cinta mana berdasarkan ayuni. Begitu ayuni hilang ya udah gak ada di tapi ini urusan agama. Panjang bojoku yo iki anane wis tak terima. Aku tak sabar. Misal dengan sabar itu ganjaranku yo kamu ngono nek aku mau didake dhewe patokan aku dia. Mosok aku golek maneh. Namun, masuk rumah tangga kok kehidupan. Jadi ada upaya bagaimana kedua pasangan itu berjuang untuk mempertahankan apa rumah tangga. Tidak kemudian begitu apa yang diinginkan sudah tidak ada di pasangan terus ganti pasang. Aku biyen gelem karo sampean iku soal sampean mesti ganteng. Saya ku sampean ganteng. Tunggal liyane. Ngono ning kana apa niatan sing aku biyen niku karo sampean tak sangka sampean niku
duitnya wah kintal-kintalan tuh sampean. Nanti besok sak menit tok duitnya. Mending aku gelek liyane. Nah, aku harus bisa kok melarat karo sampean. Boleh satunya koncoku itu siap nerima aku duitnya kintal-kintalan gitu. Mending rono karo koncoku. Lah ngono. Itu kalau niatannya tidak tidak baik, tidak agama. Ini agama dosi bojoku kekurangan tak terima, aku tak sabar, muga-muga nek aku tak bahagia anakku iso bahagia, nek aku gak sugih muga-muga anakku iso sugih. Nek anakku sugih aku iki elok. Ngono lho. Buat dari kesadaran. Tapi nek gak sadar ya iku mau buaranya wong kanca duwite akeh, glibak nang kancane. Barang kancane bangkrut. Sing lanang mau dadi sugih. Mosok bali maneh. Lha akeh critane ngono ya. Akeh ya. Akeh. Aku buron ngene film-film niku akeh. Nah, di dunia nyata juga ada. Saya pernah cerita di buku ini. Ada seperti itu. Ceritanya. Kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan, Anda akan bisa mengenai terakhir ini masih nunggu belum selesai ya. Nanti tolong pasangannya jangan dibandingkan dengan orang lain. Pasangannya jangan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Guling-guling. Sampai aku gak koyo koncoku sing Mas. Ngono iku wis ora lagi. Koncoku iku lho Mas. Nyambut gawe. Oh, sak tangan untuk sak juta. Nggak boleh dibandingkan ya. Nggak boleh. Di zaman tak koyo koncoku sendiri itu. Majunya aku cik masak ya pinter masak barang aduh kayak satu barang ya apa sekali lagi apapun yang ada di pasangan gue itu terima ya kalau nggak suka dibenerin dengan pelan-pelan kurang kali ya benar di sing kuantul Dibandan. Nek pipine wis kendel yo. Cak seneng Arabik ngono to. Ya to. Intine yo nerima apa iki kasar. Ya, nerima apa iki kasar. Kasar. Nek ana sing gak nek kamu sing gak pas ditandani di rumah bareng. Nek kayak serupa ya tetep saat terakhir yaitu sabar. Wis biasa dikandani loh. Saya kira itu barangkali Bu Fudo. Tapi mana dulu? Tak menambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena mengingat sudah siang juga. Saya hanya ingin menambah perkawinan atau nikah itu usahakan niatkan karena ibadah karena Allah, itu yang utama. Kalau kita sudah niat menikah atau berumah tangga, usahakan niat karena Allah, itu segala sesuatu yang terjadi apapun yang kita hadapi itu insya Allah baik-baik saja, seperti yang sudah dijelaskan sama Pak Rabi. Seumpama dikira sudah punya banyak uang, ternyata tidak, saya tak milikinya, itu kan bukan karena Allah niatnya, hanya karena duniawi saja. Utamakan bahwa nikah itu niat karena insya Allah itu aman, tapi harus dengan dasarkan sabar karena Allah, dan sabar memang itu kehidupan sehari-hari yang harus kita jalani sampai akhir nanti. Karena apapun kondisi suami atau kondisi istri saya, karena saya sudah niat ibadah karena Allah, bahwa nikah itu adalah ibadah, itu saya harus nerima, ya harus gitu. Nah, kalau nggak gitu ya berantakan tadi, kayak
dijelaskan para tadi belajar yang penting utamakan niat karena Allah dan harus sabar. Itu saja tambahan dari saya. Belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Bu Futon ini senior rumah tangga sudah berapa tahun Bu? 30 Berpuluh-puluh tahun. 30 tahun. 30 tahun ya. Banyak sekali itu. Tapi ya sudah niat karena Allah ya, apapun yang terjadi aman saja. Rafiq, apa yang perlu disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu ya, kan belum selesai nih. Ya, yang sebelah barat agak tegang, terus yang sebelah timur juga agak tegang. Biar agak tegang, biar agak tegang. Saya mau tanya, saya tepuk saking nggak teman-teman? Tepuk saking kan bisa nggak? Sapal paling. Itu materi paling simpel, paling mudah dipahami di materi hubungan perkawinan. Tapi jangan tepuk sakingnya di sini, nanti tepuk sakingnya ketika sudah di kamar. Di viral no. Sedikit ingin saya sampaikan. Mungkin kata-kata ini sering jenengan mendengar, tapi kurang memahami. Jadi saya mau tanya, tujuan pernikahan itu apa? Siapa jenengan? Tujuan pernikahan paling sederhana itu apa? Jenengan kan mau nikah. Iya. Tujuan jenengan mau nikah itu apa? Ibadah. Mas, ibadah. Sakliane itu enggak ada kata-kata yang paling sering kita dengar ketika ada apa namanya acara pernikahan itu, kata-katanya paling simpel yang mudah kita dengar itu, yang sering kita dengar itu kata-kata sakinah mawaddah warahmah. Itu yang Anda harus pegang itu sebetulnya. Kalau sampai mengerti makna dan arti sakinah mawaddah warahmah, itulah tujuan dari pernikahan. Jadi nikah itu kan bukan hanya menyatukan dua insan, akan tetapi juga membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang tertuang di surat di Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bisa dibacakan. Jangan kan dulu Ustaz. Ya itu harus ngerti itu kunci. Lainnya ibadah, pengen punya keturunan, menghindari maksiat, menghindari zina itu dan lain-lain. Tapi kalau sakinah, ketika kata kuncinya sakinah mawaddah. Kalau sakinah itu apa? Sakinah itu apa? Tujuan pernikahan itu Anda harus targetnya, standarnya harus memenuhi target itu. Kalau pengen bahagia, kalau pengen hidupnya tentram, pengen damai, pengen bahagia, sejahtera, itu harus kata dunia yang ketiga, sakinah mawaddah. Sakinah ini kalau nikah sakinah ini artinya tenang, tentram, damai. Ya. Coba kita membayangkan kalau hidup kita ini sendiri, kan nggak mungkin tenang. Yang hidup sendirian ini cuma hanya dajjal. Jadi kita hidup, Nabi Adam pun di surga itu merasa kesepian. Padahal difasilitasi oleh Allah dengan segala macam nikmatnya. Kalau pengen makan tinggal makan, pengen minum tinggal nyaruk, tinggal hidup. Tapi ketika hidup itu sendiri, ya nafsi itu nggak akan tenang. Nah makanya syariat nikah itu di situ. Kita disuruh nikah karena itu standar sunnah Rasul di situ. Kita disuruh nikah dari kita tenang. Sakinah ya. Nah, kalau sudah tenang, nah ini ada kelanjutannya. Ini nanti jangan di garansi orang nikah itu pasti kaya. Nanti akhirnya pasti kaya, pasti kebutuhan akan tercukupi kalau kita mau menuruti aturan main yang digariskan oleh Tuhan. Ya. Niatnya ibadah sudah betul, tak boleh niatnya yang lain-lain. Kalau niatnya yang lain, misalnya yang niat kepengen yang lain gimana Pak? Ya wis sakarepmu, niat kepengen menguasai harta si istri atau kepengen apa?
apa, tapi luruskan niatnya itu. Niatnya karena kemudian mawaddah. Mawaddah itu apa? Kalau tadi tenang, mawaddah itu ya hampir sama, tenang, tenteram, damai. Ya, damai. Kalau tenang itu damai. Nah, nggak mungkin kita hidup damai kalau nggak tenang dulu. Kita akan terusi dengan apa namanya tetangga kanan kiri. Terus kemudian warahmah, ini kasih sayang, ini modal. Mawaddah itu cinta, modalnya cinta. Tenang tujuannya untuk ketenangan, terus cinta kasih, kemudian warahmah ini saling kasih sayang. Kasih sayang antara suami istri. Modalnya cinta. Anda cinta kan sama istrinya, suami calonnya cinta kan? Cinta. Atau yang lain, ada motif unsur yang lain? Kan nggak ada ya. Nah, makanya dari itu dikatakan ya. Kan nggak ada yang dipaksa-paksa loh. Kan serah. Serah semuanya. Ada itu nikah itu motifnya karena umur, umurnya belum siap 100% nikah, tapi karena umur pokoknya sudah waktunya nikah sebelum kalau ada yang datang ya itu tak apa. Itu tetap niatnya tetap dijaga. Ya. Jadi yang terakhir mendapatkan ketenangan hidup ya itu tadi, ketentraman hidup keluarga ya itu tadi. Kalau ada kasih sayang sudah tercapai itu. Anda akan mendapatkan semuanya. Keturunan dapat, kemudian dapat kekayaan dapat. Kekayaan juga akan mengikuti. Hidupnya tenang. Kalau dibalik, Anda hidupnya nggak tenang, ya. Itu secara pikiran sudah konslet. Anda kan nggak mendapatkan apa? Tujuan akhir nggak ada. Pak kepala nanti yang menikahkan sampean. Ya saya balik ya, itu aja nanti. Saya ingat, saya ingin mereview wajah. Ini kata-kata ini sering Anda dengar, tapi kadang kita kurang memahaminya sih. Di surat Ar-Rum kan ngomong ayat ini, kita suruh ilaiha. Kemudian masalah bainakum mawaddatan warahmah. Terus yang ayat yang terakhir nanti zalika la ayatin likum yatafakkarun. Maka saya berpikir, kita berpikir. Di ayat itu tanda ayat, kalau di film itu kan di itu ayat-ayat cinta diubah dengan ayat-ayat cinta. Itu apa namanya? Sutradaranya sudah, imajinasinya sudah tinggi, jadi menggunakan nama ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Al-Quran dengan ayat-ayat cinta. Semua tujuannya bagus. Jadi kita hidup tujuannya pengen apa? Pengen tentram, pengen bahagia, pengen senang bahagia. Ya, maka dari itu pertama harus dipahami, kemudian yang lain-lain, perangkat yang lain harus dilakukan. Biasanya secara dohir ya harus kerja, ya. Dohir harus kerja. Kita nggak mungkin bakal hidup bahagia kalau nggak punya duit, punya uang, kan nggak mungkin. Mencenang dikasih makan cinta, enggak. Ya, kita kerja, mencari nafkah usaha. Secara lain kita harus mencari apa itu? Mencari Indonesia, mencari kehidupan dan tugas untuk mencari menafkahi seorang istri adalah suami. Nah, andaikan nanti kalau istri kok pinter nyari duit juga, hanya membantu bayar. Mas saya bantu untuk membiayai kehidupan rumah tangga kita. Ya, kerja, bantu. Apa-apa, saya dapat penghasilan sekian. Kerja, rumah tangga. Masnya kerja di mana? Malaysia. Malah gur-gur atap. Itu tak kira-kira, tapi kan bener aku ini. Hati-hati mas, didoakan suaminya. Ya, diadakan suaminya. Kerjanya maksudnya biar selamat, jangan ujuk-ujuk masih bahaya, banyak korban ya. Jadi orang Jarwati jajan kan lah, kurang derajat barangkali jadi start dulu untuk guru di tab itu karena wajian
Oh Muhammadiyah, Pak Ustaz. Pak Ustaz terus berarti nggak usah diceramain. Nek ngene kanca aku olahraga. Ya, namanya mau melangsungkan pernikahan ya ingat-ingat. Ini saya mau ngapain, tanya. Nanti kalau enak loh, kita ada yang ngertiin itu enak. Kayak kita begitu kan, canggihnya merusuk sembuh, nggak ngerti parahnya semua ya sembuh kayak gini kita dulu. Jangan lupa nanti belum di situ jangan lupa sholat 5 waktu meskipun kerjanya di atap ya sholat balanya sholat lagi pas dulu sholat ngayang ini ya rapor. Benar saya mungkin ya itu kan posisinya di atas. Kadang itu begini, orang yang kerja di Malaysia itu banyak alasan. Misalnya Jumat nggak ada air wudhu, terus kemudian nggak bisa turun, dia nggak bisa melakukan sholat karena saya posisinya di atas. Nggak ada sholat itu nggak bisa ditawar. Nggak bisa ditoleransi, sholat juga bisa dalam waktu itu. Cuma nanti ya suku nggak kontrol suku sampai ke dewi, apa ambil cuti itu ya. Nah ketika itu sudah kita laksanakan aturan mainnya Tuhan kita lakukan, insya Allah ya Tuhan mau murah memberikan karunia, memberikan semua yang kita butuhkan karena kita ini bikinan Tuhan. Saya yang Anda tidak menyangka oh ini istri saya ya tidak banyak bilang oh enggak, oh ternyata ini makanya ini jodoh saya jadi seperti itu ya. Jadi semuanya serba kita tidak tahu secara pasti dan ini adalah hanya tapi menherankan jodohmu aku kalau berjodoh saya pegang tanggung jawab peran ya, ambil peran masing-masing, peran suami, peran istri ya, kita lakukan bareng-bareng lah insya Allah kita ya ambil peran sendiri-sendiri ya, pekerjaan kita ambil tugas masing-masing tupoksinya sudah kita pegang peranan sendiri-sendiri kan sudah kita kerjakan kan nggak mungkin yang menyusui seorang bapak, yang menyusui kan orang itu kalau punya anak ya ya mas susah dong kan nggak mungkin kalau banyak itu untuk memberikan kasih sayang kepada kalau punya anak yang punya anak berapa di konsep di laki-laki perempuan banyak cara ya langsung bikin punya anak ya mulai sekarang ditata maksudnya itu ke depan itu dunia itu milik kamu bukan milik orang lain, bukan milik tetangga kamu, teman kamu juga tidak ini kamu nanti ke depan saya ingin punya rumah, ingin punya mobil itu kamu direncanakan bareng gimana? Misalnya masnya gajinya gede kan di Malaysia kamu jadi tabung ya bayar ya bagian bendara ini kan jadi kita sekian tahun berapa tahun lagi kita punya ini aja kita rencanakan bagus daripada nggak direncanakan. Kalau nggak direncanakan nggak terkonsep tujuannya nggak tercapai. Misalnya orang mau ke Jakarta ke Bumunas itu kan sudah aku mau ke Bumunas itu sudah perlu ya di sini selesai. Nah tujuannya itu yang harus kita capai harus ke sana. Kalau enggak kita mandek. Saya kira sudah cukup dalam waktunya gratis ya. Setelah ini apa Anda harus belajar tidak cukup di sini belajar di kehidupan yang nyata sekian. Assalamualaikum. Demikian ya bimbing perkawinan. Setelah ini jangan pulang dulu. Yang tadi bawa walinya di di sini. Silakan kita selesai online-nya tadi dicek sama buku sudah selesai online-nya. Langsung nyambung dengan apa ya? Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Mudah-mudahan nanti akadnya lancar. Sekali saja akadnya tidak kurang oleh ya. Doanya sakinah mawaddah warahmah, rezekinya lancar, usahanya barokah, duitnya akeh dan pidatonya
utang. Soalnya Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.